Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan membahas tentang manusia dan lingkungan dalam pembelajaran IPS terintegrasi kelas 5 SD yang beranggotakan Galma Mustika Fauziah, Nini Kusumadianti, Dwi Ayu Puspawati, Rini Mulyasari, dan Farhan Nabilah. Oke, materi yang pertama kita bahas adalah peristiwa alam karena faktor alam dan dampak keuntungan dan kerugiannya terhadap manusia. Apa sih peristiwa alam itu? Menurut Nugroho dan kawan-kawan 2008, peristiwa alam adalah peristiwa yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri. Peristiwa alam ada yang merugikan manusia dan ada juga yang tidak merugikan manusia. Jika peristiwa alam yang merugikan manusia, biasanya berupa bencana alam. Nah, apa sih bencana alam itu? Bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Nah, di sini kita ada beberapa contoh peristiwa alam karena faktor alam. Yang pertama ada terbentuknya embun. Kenapa sih terbentuknya embun termasuk dalam peristiwa alam? Karena terbentuknya embun ini termasuk peristiwa alam tidak merugikan manusia. Adanya embun diakibatkan oleh udara di dekat permukaan tanah menjadi dingin. Nah, selanjutnya yang kedua ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan adanya kekuatan dari dalam bumi. Alat mencatat gempa dinamakan seismograf. Berdasarkan peristiwa yang menyebabkannya, gempa bumi digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik biasanya disebabkan oleh aktivitas gunung api berupa gerakan magma dari dalam bumi yang naik ke atas. Gempa bumi vulkanik biasanya terjadi sebelum gunung berapi meletus. Nah, selanjutnya ada gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik ini biasanya disebabkan oleh getaran tektonik berupa retakan atau patahan-patahan. Selanjutnya ada gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan itu adalah gempa bumi yang disebabkan oleh runtuhan-runtuhan lubang interior bagian dalam bumi seperti runtuhnya lorong tambang atau lorong sebuah goa. Yang ketiga ada letusan gunung api. Apa sih letusan gunung api itu? Gunung berapi meletus apabila tekanan di bawah bertambah sehingga magma naik dan keluar melalui retakan pada permukaan bumi. Magma adalah zat liat yang sangat panas yang muncul ke permukaan bumi. Nah, yang keempat ada tsunami. Tsunami adalah peristiwa datangnya gelombang laut yang tinggi dan besar ke daerah pinggir pantai setelah beberapa saat terjadi gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor di dasar laut. Ada ciri-ciri tsunami. Yang pertama, biasanya kalau misalnya sesudah gempa bumi, air laut itu menjadi surut. Terus, gelombang air laut bergerak dengan cepat, memiliki gelombang pasang yang tinggi amplitudenya dan panjang. Gelombang tsunami biasanya berlapis-lapis. Contoh tsunami yang pernah terjadi adalah pada tahun 1883 Gunung Krakatau meletus lalu mengakibatkan tsunami besar. Pada tahun 2004 juga terjadi gempa bumi dengan kekuatan yang sangat besar terjadi di Aceh yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Selanjutnya ada tanah longsor. Tanah longsor itu apa sih? Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah, atau material laporan bergerak ke bawah atau keluar lereng. Faktor yang bisa menyebabkan longsor antara lain ada jenis tanah, curah hujan, kemiringan lereng, dan penyikisan atau erosi. Nah, yang keenam ada banjir. Banjir bisa disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia. Menurut Roshidi, 2013, banjir dapat berupa genangan pada lahan yang biasanya kering seperti pada lahan pertanian, permukiman, atau pusat kota. Selanjutnya ada dampak dari peristiwa alam itu sendiri. Oke, yang pertama ada dampak keuntungan. Dampak keuntungan bagi manusia antara lain bisa melembabkan tanah jika terjadi banjir. Yang kedua ada menambahkan cadangan air jika terjadi banjir. Yang ketiga ada terbentuknya lahan atau tanah yang subur sesudah terjadi letusan gunung api. Nah, selanjutnya ada dampak kerugian bagi manusia. Dampak kerugiannya juga adanya hilang nyawa atau banyaknya orang yang terluka akibat terkenanya bencana alam. Yang kedua ada hilangnya harta benda karena terbawa oleh bencana alam atau tertimbun oleh bencana alam. Yang ketiga ada kerusakan pemukiman, wilayah perdagangan, wilayah industri. Yang keempat ada kerusakan jalan dan rel kereta api, jalan raya, jembatan, dan bandara. Yang selanjutnya adalah peristiwa alam karena perilaku manusia
dan dampak yang ditimbulkan. Berikut beberapa bencana alam yang disebabkan karena ulah manusia. Yang pertama yaitu banjir. Banjir ini dapat disebabkan karena ulah faktor manusia, seperti penebangan pohon secara liar, pembangunan jalan dan gedung-gedung, serta membuang sampah sembarangan. Dampak yang ditimbulkan dari adanya banjir diantaranya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari manusia, kerusakan pada sarana dan prasarana, serta lainnya. Yang kedua, longsor. Longsor yang disebabkan oleh faktor manusia itu disebabkan karena adanya penebangan pohon secara liar, pembangunan jalan-jalan ataupun permukiman, membuang sampah sembarangan, dan faktor-faktor lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya longsor ini diantaranya kerusakan pada sarana dan prasarana, kematian, lahan menjadi kritis, dan lainnya. Yang ketiga, kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor ulah manusia diantaranya seperti pembuatan api unggun di dalam hutan, pembuatan lahan dengan teknik tebang tebas bakar yang tidak terkontrol, kemudian pembakaran yang tidak disengaja untuk mendapatkan lapangan pengembalaan atau berburu, membuang puntung rokok yang menyala secara sembarangan, serta akibat penggunaan peralatan mesin yang menyebabkan timbulnya api. Dampak yang ditimbulkan dari adanya kebakaran hutan ini yaitu habitat hewan hutan terancam rusak, hewan-hewan yang terdapat dalam hutan terancam mengalami kematian, serta menimbulkan asap kabut yang dapat mengganggu pernapasan manusia. Yang keempat, bencana polusi udara. Polusi udara yang disebabkan oleh manusia yaitu karena adanya kebutuhan hidup manusia yang dicukupi dari produk industri, transportasi, maupun rumah tangga. Dampak yang ditimbulkan dari adanya polusi udara ini yaitu gangguan pernapasan manusia seperti asma, kanker paru-paru, dan penyakit lainnya, bahkan dapat menimbulkan kematian. Yang kelima, bencana teknologi. Bencana teknologi ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu bencana teknologi yang bersumber dari unsur kimia. Zat-zat kimia yang kita gunakan sehari-hari itu dapat berdampak buruk pada lingkungan dan kehidupan manusia. Salah satunya yaitu penggunaan pupuk kimia yang tidak lagi memberikan sumbangan bagi kesuburan tanah. Apabila penggunaan pupuk kimia ini digunakan secara terus-menerus, maka akan menimbulkan bencana baru, yaitu tanah menjadi tandus dan memicu kelaparan massal. Yang kedua, bencana teknologi yang bersumber dari listrik atau elektromagnetik. Menurut Ikatan Dokter Indonesia, tahun 1997 menyatakan bahwa jika seseorang berada dalam lingkup radiasi elektromagnetik dalam waktu yang lama dan melampaui batas, maka akan menimbulkan penyakit leukemia, limfoma, infertilitas, perubahan ritme jantung, dan neurosis. Yang ketiga, bencana teknologi yang bersumber dari limbah yang beracun. Limbah beracun berasal dari radiasi, dioksida, dan limbah kimia. Dampak yang ditimbulkan dari adanya limbah yang beracun ini yaitu dapat menimbulkan kanker dan cacat lahir, yang dimana sering terjadi akibat limbah beracun karena adanya radiasi dan pengaruh dari racun kimiawi. Selanjutnya, gejala alam di negara tetangga dan faktor yang mempengaruhinya. Gejala alam adalah suatu kejadian yang diakibatkan oleh adanya perubahan alam. Gejala alam dapat dikelompokkan berdasarkan latar belakang penyebab terjadinya menjadi dua, yaitu yang pertama, gejala alam secara alami atau alamiah, yang kedua, gejala alam karena perbuatan manusia atau sosial. Secara umum, gejala alam di Indonesia dan negara tetangga itu diantaranya yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran bumi yang dihasilkan oleh percepatan energi yang dilepaskan. Energi ini menyembur ke segala arah dari pusat sumbernya. Adapun penyebabnya dapat disebabkan oleh letusan gunung api, benturan meteoroid, tanah longsor, ledakan bom, dan penyebab lainnya. Gempa ini terbagi menjadi dua, ada gempa vulkanik dan ada gempa tektonik. Gempa tektonik ini retakan yang menimbulkan getaran yang merembet ke gelombang besar. Sedangkan gempa vulkanik terjadi ketika gunung berapi akan sedang atau sedang meletus.
Yang kedua yaitu gunung meletus, di mana gunung meletus ini merupakan gejala alam sebagai akibat dari adanya magma dalam bumi. Tanda-tanda bahwa gunung akan meletus yaitu suhu di sekitar meningkat, binatang banyak yang meninggal di tempat tersebut, sering terasa gempa bumi atau getaran bumi, sering terdengar suara gemuruh, sumber-sumber air banyak yang kering. Ketiga, banjir bandang dan tanah longsor. Banjir bandang ini disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi di musim penghujan, sehingga naiknya air pada permukaan dapat menimbulkan banjir. Sedangkan tanah longsor adalah gerakan massa tanah atau batuan yang bergerak turun dan keluar lereng karena kestabilan tanah yang terganggu disebabkan oleh faktor pengontrol gangguan kestabilan lereng dan faktor pemicu lainnya. Keempat, kebakaran hutan. Salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan disebabkan oleh kurangnya kesadaran manusia. Kebakaran hutan yang terjadi juga dapat disebabkan oleh musim kemarau yang panjang. Penyebabnya gesekan dahan yang dapat menimbulkan api dan akhirnya menimbulkan kebakaran. Kelima, ada tsunami. Tsunami berasal dari kata su berarti pelabuhan dan name berarti gelombang ombak besar. Nah, tsunami ini dapat diartikan sebagai gelombang besar yang terdapat di pelabuhan. Tsunami adalah gelombang air yang sangat besar yang dibangkitkan oleh bermacam-macam gangguan dasar laut seperti gempa bumi, pergeseran lempeng, dan gunung meletus. Keenam, angin topan. Angin topan merupakan peristiwa alam yang disebabkan oleh tiupan angin yang sangat dahsyat atau sangat kencang. Angin topan ini bertiup sangat kencang sehingga dapat mengakibatkan pohon yang tumbang, atap rumah hilang terbawa angin, dan hancurnya bangunan rumah. Faktor penyebabnya yaitu angin topan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan juga pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim hingga pergerakan angin. Sikap dan perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan untuk siswa kelas 5 SD. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Darmawan dan Fajar Rajani tahun 2016 mengungkapkan bahwa lingkungan hidup meliputi dua hal, yaitu sosiosistem atau komponen sosial dan ekosistem atau komponen hayati dan non-hayati. Komponen hayati dalam ekosistem adalah makhluk hidup di sekitar, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen non-hayati dalam ekosistem adalah benda tak hidup di sekitar, seperti air, tanah, udara, cahaya matahari. Pengalaman pada masa kecil akan berpengaruh bagi individu, maka dari itu pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak dini agar memberikan dampak positif dalam perkembangan individu tersebut. Salah satu pendidikan karakter yang ditanamkan di sekolah adalah peduli terhadap lingkungan. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup perlu dikembangkan melalui pembiasaan, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam pendidikan, juga di masyarakat. Pendidikan mengenai menjaga dan melestarikan lingkungan yang terintegrasi dengan pembelajaran diharapkan mampu memberikan pemahaman pada peserta didik mengenai pentingnya peduli terhadap alam dan juga lingkungan hidup, sehingga peserta didik tergugah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang tercermin dari sikap dan perilakunya sehari-hari. Selain dengan pembiasaan pada peserta didik, tenaga kependidikan pun selayaknya menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya dengan memberi contoh berperilaku yang merefleksikan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Menjaga dan melestarikan lingkungan dapat dibina dengan membiasakan peserta didik untuk melakukan hal yang mencerminkan sikap dan perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak menginjak rumput di taman, tidak merusak tanaman, tidak memetik bunga, merawat tanaman, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, tidak boros dalam menggunakan air dan listrik, menanam tanaman, tidak menyakiti binatang, membersihkan kelas dan lingkungan, menggunakan barang yang dapat di-reuse, reduce, dan recycle. Dengan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, manusia dapat membantu mencegah dan mengurangi kerusakan yang terjadi.
Kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam memang di luar kuasa manusia, dan manusia tidak bisa mencegahnya. Namun, manusia dapat meminimalisir kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Dan yang terakhir, konten IPS di kelas 5 sekolah dasar mengenai peristiwa alam terdapat di dalam tema 1, tema 3, dan tema 4, yaitu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Selanjutnya, menganalisis dan menyajikan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian, memahami dan menceritakan interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sekian pembahasan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.